mumpung masih Syawal. Ini kemarin liburan. Oh kalian nggak kok ya nggak di Jogja, jadi di rumah aja liburan, nggak ada kegiatan mudik dan lain-lain, memang di rumah ya. Gimana kabar kalian? Saya rasa semoga baik-baik semua ya. Liburan kemarin nggak ada yang sakit, nggak ada yang Alhamdulillah baik. baik semua ya. Alhamdulillah. Nggak ada yang kena COVID ya? Atau ada? Kalau ada ya malah udah sembuh. Enak ya. Nggak dapat THR ya carilah ya, cari THR. Ini harusnya kita setelah UTS mulai dari minggu pertama setelah UTS itu harusnya kita di lab, tapi ya karena keadaan jadi nggak bisa di lab, jadi kita idealnya ini praktikum ya di lab ya, tapi untuk praktikum software saya rasa masih bisa di komputer kalian masing-masing, tapi yang minggu kemarin itu kan praktikumnya perakitan dan troubleshooting, itu enaknya memang di lab langsung, megang langsung ya, tapi ya beginilah keadaannya. Silakan yang punya cam, open cam, ini masih hari Senin, masih pertama kali. Silakan open cam kalau yang punya cam. Apa saya wajibkan aja ya? Wajib open cam gitu ya. Biar kemarin saya ikut pelatihan tuh seminggu wajib open cam, pelatihan di UN gitu. Jadi memang beda rasanya kalau open cam ya. Enak sih kayaknya ya open cam, kalau yang nggak open cam nilainya kurangi loh. Gokil. Ya, kali ini kita akan membahas virtual machine. Virtual machine, ada yang tahu nggak virtual machine loh? Virtual machine. Mesin virtual, terjemahannya. Ada yang pernah dengar virtual machine? Atau ya nggak apa-apa. Virtual machine pernah dengar belum? Silakan open mic kalau yang pernah dengar virtual machine. Mungkin kayak apa? Oh, virtual box ya pernah dengar, pernah pakai berarti ya virtual machine. Atau mungkin aslinya pernah pakai tapi nggak disadari kalau itu adalah virtual machine. Biasanya virtual machine Android itu ya. Kalian mungkin pernah pakai tapi tidak menyadari. Jadi virtual machine itu apa? Intinya software aslinya itu ya. Software yang dapat berperan sebagai komputer fisik. Jadi ini software, tapi seolah-olah software itu physical hardware seolah-olah. Ya, jadi seolah-olah itu komputer tambahan. Yang nggak harus komputer desktop sih, mungkin mobile device atau mungkin MacBook dan lain sebagainya ya. Jadi seolah-olah dia komputer fisik. Ya, kalau zaman dulu sih komputer fisik ya komputer x86, tapi kalau sekarang mungkin bisa macam-macam. Kemudian intinya dia membuat ruang kedua pada komputer. Maksudnya ruang kedua ini jadi komputer itu seolah-olah punya dua buah komputer pada dua atau lebih dalam sebuah hardware PC ya. Mampu melakukan aktivitas layaknya komputer pada umumnya intinya ya. Di seolah-olah dia itu ya komputer. Jadi macam-macam ya isinya. Dia mampu menginstal aplikasi, membuat file, menjalankan program. Nah, ini biasanya tujuannya untuk ini ya, menjalankan program, instalasi sistem operasi, mempengaruhi. Biasanya ini untuk sandbox. Sandbox, tahu istilah sandbox nggak? Sandbox. Sand itu mesin. Apa? Sand itu pasir. Box itu kotak-kotak pasir. Tahu nggak istilah sandbox? Ada yang tahu istilah sandbox? Kalau diterjemahkan kotak pasir, sand, pasir, box, kotak. Ada yang tahu? Oh, Gimana kali? oh Pak. Kok nggak jelas? Ada yang tahu istilah sandbox? Sandbox.
Sandbox biasanya ini untuk sandbox sih. Seperti saya ini, saya pakai sekarang saat ini pakai virtual machine ya untuk sandbox, karena untuk menjalankan program, karena males saya install di komputer saya. Sandbox. Bagja mungkin tahu sandbox apa artinya? Sandbox. Biasanya. Oh ya, ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi buat keamanan dan sandbox itu adalah istilah, nggak tahu ya kenapa istilahnya sandbox. Jadi gampangannya playground, nah, playground atau playground lah istilah lainnya. Playground atau sandbox. Nah, sandbox atau playground ini ya seperti istilahnya untuk bermain-main ya. Sandbox itu kan kotak pasir ini dari kotak pasir anak-anak loh, anak-anak bikin istana-istana pasir kan dia dibuatkan kotak khusus untuk mainan pasir. Nah, istilahnya dari situ sandbox itu ya. Jadi kita untuk main-main menjalankan program yang tidak ingin diinstal di sistem kita intinya. Jadi bisa kita hancurkan kapanpun. Jadi kalaupun itu merusak, itu tidak merusak keluar-luar. Jadi ada boxnya di dalamnya ya. Ada playgroundnya di situ. Jadi kamu penasaran nih, loh saya dapat software XXX nih ya, software XXX dari teman atau dari siapa gitu. Kamu ingin jalankan tapi takut wah ini jangan-jangan softwarenya virus, jangan-jangan softwarenya malware ini, jangan-jangan merusak sistem saya. Nah paling enak ya pakai virtual machine ini. Dites dulu di virtual machine, dijalankan, apakah bisa berjalan dengan normal. Oh ternyata virtual machine saya tidak mengalami masalah. Nah baru kalian tes di benar-benar sistem kalian. Nah itu ya. Jenisnya sendiri virtual machine ada dua. Ada yang namanya proses, ada yang namanya sistem virtual machine. Kira-kira bedanya apa antara proses dan sistem ini? Ada yang tahu? Kira-kira aja. Nggak harus benar. Kira-kira apa bedanya antara, ada yang tahu? Mungkin antara proses dan sistem ada dua tipe. Mungkin bahkan kalian pernah menggunakan semuanya mungkin antara proses dan sistem virtual machine. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya, virtual machine tuh. Kalau ini sih sistem ya, sistem virtual machine. Ada yang tahu mungkin? Siapa ini ya? Saya tunjuk aja. Sylvia mungkin ada yang tahu? Sylvia ada? Ini ada nggak orangnya ini? Jangan tidur nih anaknya ini. Wah, saya catatin aja ya. Tadi yang jawab saya tak catat lah. Yang jawab tadi Bagja ya? Bagja. Oke, ini siapa tadi yang jawab nih? Sistem di dalamnya mungkin ada proses, tapi kalau proses nggak ada sistemnya. Oke, ya bisa lah seperti itu ya. Catat aja. Udah ada usaha. Oke, yang lain mungkin kira-kira apa bedanya sistem virtual machine dan proses virtual machine? Kira-kira aja. Salah nggak masalah. Yang penting berani ngomong. Open mic aja nggak masalah. Udah aja ya, biar seru lah ya. Ngarvan, coba Ngarvan. Kira-kira bedanya apa ini antara proses virtual machine dan sistem virtual machine? Udah nggak Ngarvan? Gimana Pak? Nih, kira-kira bedanya apa ini antara proses virtual machine dan sistem virtual machine? Proses virtual. Ada dua jenis. Kalau mungkin kalau prosesnya di apa ya? Gimana ya ngomongnya? Bahasanya karo di Kira-kira aja nggak masalah. nah karo
Oke, kalau itu di apa prosesnya di penjalanannya mungkin kalau sistemnya di apanya ya? Ya, Ada gambaran tapi belum bisa oke, menjelaskan, Pak. oke. Oke. Ini Muhammad Aditya nih yang nanti menjalankan proses sebagai host. Itu gimana maksudnya? Muhammad Aditya. Coba open mic coba. Halo, Muhammad Aditya. Yang ngetik ini bisa open mic nggak? Halo, halo. Gimana Pak? Nah, ini maksudnya gimana menjalankan proses sebagai host ini? Hmm, j- Harus gimana kayak prosesnya dijalankan secara apa? Kita akan pakai host tuh kayak yang apa kayak yang moderate atau gimana ya? Bingung bahasanya Pak. Bingung bahasanya ya. Nah, oke. Jadi perbedaan antara proses dan sistem. Kalau proses, ya proses itu dia virtual mesin yang hanya menjalankan proses-proses tertentu. Maksudnya di sini, misalkan kalian punya Java, program Java. Jadi di situ ada virtual mesin yang memang hanya khusus untuk menjalankan proses Java. Proses Java kan nggak bisa jalan langsung, nggak seperti Excel ya di Windows. Kalau Excel kalian buka langsung jalan. Nah, kalian butuh virtual mesin. Contohnya paling gampang itu Android Studio. Mungkin kalian pernah ketemu ya Android Studio ya. Jadi kalian mau menjalankan APK itu nggak bisa lewat apa namanya lewat Windows. Nah maka butuh ya virtual mesinnya di Android Studio itu. Jadi di Android Studio kalian tidak menginstal Android, tapi hanya untuk menjalankan aplikasi APK yang kalian generate. Nah gitu ya. Oh, Gitu sebagai ya. medium berarti Pak. Nah sebagai media. Jadi kalian tidak bisa di Android Studio itu langsung menginstal semua aplikasi itu nggak bisa ya, nggak bisa menginstal Play Store, nggak bisa menginstal lain-lainnya. Tapi khusus memang aplikasi yang kalian generate. Nah kalau sistem ya semuanya, semua sistem ini contohnya ini contohnya sistem. Jadi di dalam Windows itu ada Mac OS, ya di sini ada Linux. Nah itu ada sistem baru di situ, di mana Windows OS di dalam OS ini bisa menginstal bebas. Ya, kalian mau menginstal apapun di dalam sistem ini itu bebas di dalamnya ini. Nah, gitu ya bedanya. Jadi kalau sistem ini secara keseluruhan virtual mesinnya. Ya. Di sistem kalian bisa ngatur prosesornya mau berapa core, RAM-nya mau berapa giga, itu bisa kalian atur. Harddisknya mau berapa tera ya, berapa giga gitu aja ya. Harddisknya mau VGA-nya mau berapa mega, nah kalian bisa ngatur. Tapi kalau diproses ya itu sudah ya cuman satu proses saja, nggak bisa berbuat banyak. Tuh ya. Jadi bedanya itu antara proses virtual mesin dan sistem virtual mesin. Ya, jadi proses tadi seperti yang dikatakan siapa tadi? Maulidan ini ya. Sistem di dalamnya mungkin ada proses, tapi kalau proses nggak ada sistemnya, kurang lebih seperti itu ya Maulidan tadi ya. Yang diketikkan Maulidan. Nah, fungsinya ya tadi kita sudah bahas kilas ya. Mungkin bisa digunakan untuk menguji sistem operasi, mengupdate sistem operasi. Nah, kalau kalian mau coba, waduh ini OS saya update, saya coba dulu di virtual machine. Apalagi Windows ini kan sekarang sering update ya. Kalian takut kalau ada bug yang namanya Windows tuh update, bonusnya bugnya itu ya. Nah, kemudian ini sandbox ini ya, menguji software dan aplikasi, istilahnya sandbox ini. Ini untuk virtualisasi, baik untuk server maupun desktop. Kalian mau mengatur atau mengontrol komputer atau desktop di tempat lain, itu bisa juga. Network, ya virtualisasi network, mengontrol network di tempat lain. Atau mungkin di luar ini, ya virtual mesin untuk main game, ya pakai Android itu main game. Atau mungkin ini sama hampir mirip dengan proses tadi, tapi khusus untuk main game ada ya, seperti emulator. Emulator kalian, wah saya mau main PS Pak, mau main PS2 di komputer. Ya, nah, pakai apa namanya itu, emulatornya itu ya. PS1, mau main PS1, nah itu pakai virtual mesin. Itu emulator. Emulator itu proses ya, gampangnya.
Soalnya virtual machine ini biasanya langsung sistem. Main emulator Android pakai apa namanya BlueStack ataupun yang lainnya. Nah itu sebenarnya virtual machine juga. Satunya BlueStack itu apa yang bisa diatur RAM-nya mau berapa giga. Saya udah lama nggak main-main seperti itu. BlueStack itu bisa diatur nggak RAM-nya berapa giga, storage-nya berapa giga. Lupa saya. Oh ini JVM. JVM itu apa JVM? Oh iya Java Virtual Machine ya. Java Virtual Machine itu untuk running Java. Running program Java. Nah itu proses bukan sistem. Contoh-contoh yang akan kita gunakan mungkin ini ya, Hyper-V. Hyper-V ini bawaan dari Windows, pasti ada kalau kalian pakai Windows 10, Hyper-V atau Sandbox ini harusnya ada. Silakan update dulu OS-nya, kalian enable Hyper-V, kalian bisa bikin Windows 10 di dalam Windows 10. Dan ini cukup ringan kalau Hyper-V atau Sandbox gitu. Dan VirtualBox ini gratisan, punyanya Oracle. Free ini VirtualBox. VMware ini berbayar tapi fiturnya cukup lengkap. Dan QEMU ini untuk Linux biasanya. Dan Parallel Desktop ini untuk Mac dan lain sebagainya ya. Yang cukup populer ini cukup populer. Silahkan kalian cari contoh-contoh lain. Masih banyak itu contoh virtual machine. Ya ini contoh yang saya gunakan di sini pakai VMware ya. Jadi saya pakai VMware. Nah, ini contohnya. Jadi dalam Windows saya itu ada Windows ini, saya selesai dulu. Nah, di dalamnya ada Windows juga. Nah, ini benar-benar Windows ya. Windows 7 yang tidak saya aktifasi karena saya nggak punya serialnya. Punya sih, tapi sayang sekali cuma buat virtual machine. Ya, ini jadi di situ ada Task Manager. Ya, ini persis Windows benar-benar. Nah, ini dual core prosesornya, saya atur dual core, RAM-nya berapa ini? Total RAM-nya 1 GB, saya atur total 1 GB. Nah, di sini ada LAN-nya, terhubung LAN. Ini bridge connection dengan komputer saya di sini. Ya, jadi ada bridge connection nanti. Di tampilannya seperti ini, virtual machine. Jadi di sini kalian mau ngetes virus, ya silahkan di sini. Ini aman dari PC utama kalian yang ada di sini. Ya, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Nggak harus Windows 7, ya bisa Windows 7, 7 itu 7, Windows XP biasanya. Windows XP, Windows 10 pun bisa. Mau Windows 98 kalian ingin nostalgia ya, install Windows 98 bisa juga. Nah, kalau alasan saya pakai virtual machine ini karena untuk aplikasi presensi ini, saya malas sekali install aplikasi presensi di PC saya karena keblok antivirus saya. Keblok ya nggak tahu apanya, ada proses tertentu jadi saya malas install. Saya harus mendisable antivirus, cukup malas. Ya, mending pakai virtual machine. Ya, seperti ini ya. Jadi ini saya bisa install ya, ini Firefox ya, install. Oh, belum nggak ada Chrome di sini. Dan ini bisa menggunakan jaringan kita ya. Dan virtual machine ini nanti mengambil resource di hardware fisik kita. Oh, nggak mau buka Amicom, jam sibuk mungkin. Oh mau. Nah ini ya bisa untuk internetan juga. Ya, tergantung kalian per tujuan. Nah tujuannya untuk apa misal virtual machine? Biasanya untuk tes. Kalau saya seringnya untuk ngetes aplikasi sih ya, virtual machine untuk ngetes aplikasi, apakah aplikasi ini berbahaya. Kalau enggak, kalau ada aplikasi berbahaya, saya tes bagaimana cara mengatasinya. Misalkan virus, saya coba buka di virtual machine, kira-kira karakter virusnya ini bagaimana, nanti penyelesaiannya bagaimana. Nah seperti itu. Kalau kalian ingin belajar reverse engineering, terutama di virus ya. Jadi virus ini menyerang ini aja, saya bisa mendisable dengan cara begini. Itu bisa ya. Daripada kalian mengorbankan sistem kalian ya, nggak usah kalian coba di sini, itu namanya kamikaze ya, bunuh diri. Hal yang bodoh mencoba virus di PC kalian, datanya yang begitu banyak ya. Jadi ini contohnya.
Saya gunakan untuk aplikasi presensi. Duh, ini ada yang merah ini. Oke ya, seperti itu. Jadi nanti kita praktikumnya bareng asisten ya, langsung asisten nanti Mas siapa? Siapa Mas? Mas Leon ya, Mas Leon Ellen ya nanti ya. Siap, Pak. Oke, ya, saya kasih pandangan saja sedikit ya. Nanti kita menggunakan VMware ya Mas ya. Di VMware ini yang cukup populer VMware. Tapi VMware ini berbayar. Silakan cari sendiri, browsing sendiri VMware crack-crackan ya. Yang untuk praktikum nggak masalah ya. Tujuannya untuk belajar aja nggak masalah, cari yang crack-crackan di Kuihia apa Bagas. Nah, situs. Boleh nggak pakai VirtualBox boleh. Silakan pakai VirtualBox, itu free ya. Kalau VirtualBox mana tadi? Nah, ini VirtualBox ini gratisan atau mungkin pakai Microsoft ini Sandbox. Kalian ketikkan saja di sini. Ini sudah saya aktifkan belum ya? Oh, belum saya aktifkan. Kalau mau pakai Sandbox bawaan Microsoft itu kalian ke control panel dulu. Terus di program and filter di sini turn on atau off Windows filter. Cari di sini Sandbox. Hyper-V ini. Nah, ini ada Hyper-V ya, diaktifkan. Ini punya saya tidak saya aktifkan. Nanti kalau diaktifkan akan ada Sandbox-nya. Jadi kalian bisa menjalankan virtual mesin bawaan Windows. Tapi hanya Windows 10 kalau Sandbox di sini. Dan kelemahannya kita tidak bisa men-save. Ya, jadi kalau begitu di close virtual mesinnya ya hilang settingannya. Kalau pakai Sandbox yang namanya gratisan punyanya Microsoft. Ini hanya untuk ngetes. Memang benar-benar untuk ngetes apa namanya program untuk dijalankan di Windows 10. Nah, ini Windows Sandbox war Windows 10 itu gratisan. Jadi tampilannya pun simpel, nggak ada settingan macam-macam ya, hanya ini. Ini tampilan seperti ini. Tinggal di play gitu aja, Sandbox-nya langsung jalan, nggak ada konfigurasi yang kompleks. Nah, tapi kalau kalian mau menggunakan virtual mesin harus ada persiapan dulu ya, persiapan. Jadi sistem kalian tidak serta-merta dijalankan bisa jalan, belum tentu bisa jalan. Mungkin harusnya bisa, tapi karena ada konfigurasi khusus sehingga kalian belum setting sehingga tidak bisa dijalankan. Apa yang perlu disetting? Perlu disiapkan ya namanya softwarenya dulu ya disiapkan. Kemudian file ISO dari operating systemnya. Jadi kalau kalian Windows 7 ya silahkan siapkan file ISO-nya Windows 7 atau kalian punya disknya nggak masalah ya Windows 7. Hari ini masih pakai disk ya. 2021 masih ada yang pakai disk. PC saya sudah nggak ada CD-ROM-nya atau DVD-ROM-nya ya. Kemudian, nah ini yang penting ya, hardware atau prosesor khususnya yang support virtualization. Saya rasa prosesor X86 sekarang hampir semuanya sudah support virtualization. Nggak tahu kalau Athlon ke bawah, saya nggak tahu ya. Tapi kalau kalian sudah pakai Ryzen mungkin atau Core i mungkin, itu harusnya sudah support hardware virtualization. Kalau sudah support ya diaktifkan virtualization ya di BIOS. Nah, mengaktifkan virtualization pada BIOS. Nah, seperti ini ya. Jadi kalian masuk BIOS, kemudian ada kata-kata virtualization seperti ini. Nah, itu di enable. Kalau Intel biasanya ada kata-kata Intel Virtualization Technology. Itu di enable. Ngeceknya sudah enable atau belum, kalian masuk Task Manager. Ya, Task Manager. Kemudian di bagian performance, ya, performance atas ini, bagian CPU ini, kemudian dicek. Di sini virtualization-nya enable atau belum. Kelihatan nggak? Ya, di sini. Jadi masuk ke Task Manager ini, bagian performance. Kemudian CPU ya, CPU virtualization-nya dicek. Kalau di sini disable, nah kalian harus mengaktifkan dulu di BIOS. Ya, di BIOS di enable dulu. Kalau di disable berarti dia nggak akan bisa untuk virtualization.
nanti akan ada notifikasi di VMware-nya. Jadi di enable dulu lewat BIOS. Kalau sudah statusnya sudah enable, nah ini siap untuk digunakan. Ya. Kemudian RAM yang memadai ya, nah, karena nanti akan makan RAM cukup banyak. Tergantung kalian settingnya RAM-nya berapa. Kalau VMware saya tadi RAM-nya saya setting 1 GB aja biar nggak gede-gede. Di sini saya setting 1 GB. Kalau nggak salah, lupa saya. Mana ya? Ya ini 1 GB ya, total 1 GB. Jadi ini 1 GB ini yang ngambil RAM fisik kita. Jadi kalau kalian RAM-nya 4 GB misalkan, ya nanti akan memakan 1 GB. Tapi VMware ini nggak lebih besar daripada Chrome ya. Kalau saya cek di sini ya, yang makan RAM paling banyak tetap aja namanya Chrome ya, Google Chrome itu. Ini flag dinamis sih VMware ya, mana malah nggak ada ya di sini. Nah, cuman makan berapa nih? 19 GB. Nggak tahu ini kemakannya di mana, nggak bisa dicek di sini ya. Di sini masih tetap jumlah RAM saya masih 16, tidak berkurang. Jadi dinamis ya ternyata VMware itu. Karena malah di sini terdeteksi hanya 19 GB. Malah tetap Google Chrome ya. Jadi nggak usah takut misal VMware atau VirtualBox ya. Ternyata Google Chrome lebih mengerikan ya makan RAM. Oh, di sistem operasi ya sudah diajarkan ya. Berarti sama aja kurang lebih. Ya. Berarti enak kalau sudah ada di sistem operasi ya. Jadi materi habis apa namanya? Habis lebaran biar ringan, nggak terlalu berat ya. Harusnya saat ini sekarang sambil pakai backup Windows ya, backup Windows. Tapi backup Windows minggu depan aja. Cocoknya karena sama recovery file. Apa? Ada kucing masuk. Ini kucing berodak-berodak. Kucing tikus ya. Jangan-jangan tikus masuk itu ya. Kacau nih. Nah, berarti kalau di OS itu VirtualBox ya. Sistem operasi VirtualBox ya, nggak pakai VMware. VirtualBox itu gratisan. Nah, kalau pakai VMware kurang lebih hampir mirip dengan VirtualBox. Tapi kalau saya senang pakai VMware sih, lebih kompleks settingannya. Ya, jadi nanti akan dipraktekkan dengan asisten ya. Ini kurang lebih tahapannya. Seperti ini, paling enak nanti dipraktekkan langsung bareng asisten. Ya. Karena kalau VMware ketika kita memasukkan ini Windows itu langsung otomatis detect. Nggak tahu kalau VirtualBox, saya sudah lama nggak pakai VirtualBox. Dulu saya nyeting VirtualBox, sistem saya malah ngehang, error. Makanya saya pakai VMware lebih stabil. Ya. Jadi kalau pakai VMware ketika dideteksi, ini sudah otomatis detect Windows 7 mungkin atau Windows 10, maka akan minta produk key ya, produk key otomatis biar terinstallnya otomatis. Tapi saya skip saja, bisa dikosongin, skip, nanti di save filenya di mana. Nah, kemudian siapkan harddisknya, mau berapa giga. Kalau saran saya nanti di sini ada pilihan single file atau multiple file. Saran saya multiple file biar nggak terlalu gede. Ini adalah file virtual mesin kita. Jadi nanti kita bisa membuka VMware ini, file-file VMware yang sudah kita setting ini di komputer manapun. Jadi saran saya nanti di split saja saran saya. Tapi kalau mau single file ya nggak masalah, silakan nanti yang jadi gede. Filenya kalau nggak salah namanya VMDSK atau apa ya, lupa saya. VMDK. Nah ini filenya nanti seperti ini ya, VMDK. Ini VMware. Saya bikin split terpisah. Jadi lebih enak
nanti kalau kalian mau memindahkan data, ya, maksimal 4 GB ini cocok untuk FAT. Kalau pindah pakai flash disk atau hard disk FAT itu masih mampu, tapi kalau yang single file nanti takutnya menjadi 8 GB lebih atau satu file ukurannya 10 GB, kalian punya hard disk FAT itu tidak bisa dipindahkan. Nah, kemudian cuman di next gitu aja, nanti selesai. Kalau kita klik finish sebenarnya sudah selesai, ya. Tapi kita bisa melakukan kustomisasi hardware. Ya, kita set prosesornya mau berapa, ini. Kemudian RAM-nya mau berapa, prosesornya mau berapa core fisik yang digunakan, berapa core virtual yang akan kita gunakan, ya. Kemudian VGA-nya mau berapa mega, sound card-nya mau pakai yang mana, ya. Nanti jadi bisa mengambil sound card dari sistem juga. USB controllernya mau bagaimana, apakah mau mengambil yang dari sistem atau tidak, itu kita bisa setting semua. Cukup kompleks di sini. Kemudian akan membuat disk image tadi, file tadi, VMDK tadi. Kita tunggu. Nah, sudah selesai seperti ini. Tinggal kita klik ini, power on. Nanti akan otomatis masuk ke mesin dan akan menginstal sistem operasi. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, nanti lanjut praktikum sama asisten ya. Siap, Pak. Ya, mungkin dari saya cukup sekian aja. Silakan nanti dilanjut oleh Mas Alan ya, Leon Alan. Oke, Pak. Ya, silakan, Mas. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung masih bulan Syawal, saya perwakilan dari asisten, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Sama-sama, Kak. Oke. Oke, saya share screen dulu. Oh ya, udah jelas. Oke. Share saya sudah kelihatan belum ya? Sudah. Sudah, Mas. Oke. Di sini kalian sudah pernah menggunakan virtual mesin VirtualBox ya? Saya lihat di komen. Untuk langkah instalisasinya itu nggak beda jauh VMware sama VirtualBox. Seperti yang dijelaskan Pak Uyo tadi, di sini saya sudah selesai proses install VMware-nya. Di VMware sendiri dia bisa disetting ya kalau untuk mau pakai RAM berapa, prosesornya mau pakai core berapa itu bisa disetting. Kalau dari saya ini kebetulan PC saya itu adalah RAM-nya 16 GB. Saya menganjurkannya itu malah dibagi dua dari RAM utamanya. Kalau misalnya RAM utamanya itu 16 GB, saya pakainya 8 GB. Terus di prosesornya ini saya menggunakan 3 GB karena saya menggunakan Ryzen 5 3600 yang artinya mempunyai 6 core. Saya bagi dua aja, jadi saya di virtual machine ini menggunakan 3 core. Sebenarnya kalian nggak perlu bagi dua kayak gitu, nggak apa-apa. Soalnya di sini sudah ada tulisan recommended memory-nya. Jadi kalian sesuaikan kebutuhan kalian masing-masing. Begitu. Di sini saya sudah menginstal ini juga ya, menginstal Windows 10 Pro. Kalau untuk langkah installnya, coba saya ini ya, new virtual machine lagi. Nah, di sini ada keterangan yang tipikal sama custom. Kita ngikutin yang recommended aja. Jadi next, pilih yang tipikal. Nah, selanjutnya ada installer this image file ini kalian masukin Windows 10 ISO-nya. Jadi sebelum kalian mau install si Windows 10 ini, kalian harus punya file ISO. File saya nggak kelihatan ya. Bentar.
kalian harus mempunyai file ISO Windows 10-nya sendiri ini. Size-nya di sini bisa dilihat 4,5 giga lah, 4,24 giga ya. Kalian bisa cari itu di Google. Ini tergantung sih kalian mau Windows 10 atau Windows 7, bahkan Linux itu terserah kalian. Kalian mau menggunakannya apa. Selanjutnya karena file lokasi saya ada di F Windows 10 ini, saya masukkan sudah. Dan ini langsung terdeteksi ya, apa yang dikatakan Pak Uyo tadi. Langsung terdeteksi di VMware Windows 10 x64 detected. Itu nanti langsung di next saja. Di sini kalian bisa menamai virtual mesin itu terserah kalian. Misalnya di sini saya kasih nama Windows 10 Home. Selanjutnya next saja. Nah, maksimum di sini kalian bisa setting mau berapa sih pakai hard disk atau SSD-nya gitu. Kalau di sini saya menggunakan 60 aja karena kebutuhannya tidak banyak. Pilih yang split virtual disk multiple file. Selanjutnya next. Di sini kalian juga bisa customize hardware. Kalian bisa pasang kayak memorinya tuh berapa, prosesornya berapa gitu. Kalau di sini saya menggunakan yang recommended aja sudah kayak gini. Habis itu finish. Nanti VMware akan menjalankan proses seperti ini. Prosesnya di terpeng udah coba, sekarang saya coba yang home. Sebelumnya maaf kalau suara saya putus-putus ya, koneksi saya dari semalam kurang stabil ini. Iya Kak, nggak apa-apa. Oke. Dia akan menjalankan booting. Karena tadi saya makainya cuman RAM 2 sama prosesor core-nya 2, bisa dibilang cukup lama ya. Nah, di sini language to install-nya kalian setting default aja United States. Yang perlu kalian ganti adalah time and currency format. Di sini kalian ganti menjadi Indonesia. Keyboardnya biar default aja US. Habis itu next. Habis itu kalian klik install now ini. Dia akan menginstal Windows. Nah, kalau kalian nggak punya lisensinya, kalian bisa klik di bagian sini. Kalau kalian punya lisensinya, malah lebih bagus. Kalian masukkan lisensinya dan klik next. Saya tidak punya lisensi, makanya saya klik I don't. Nah, di sini kalian bisa milih. Ada banyak pilihan. Ada yang home, ada yang home end, sampai yang pro end. Karena tadi saya sudah menuliskan virtual name-nya itu yang home biasa, saya akan pilih yang home. Klik next. Ini I accept, langsung next saja. Nah, di sini kalian akan diberikan opsi type installation-nya tuh mau seperti apa. Kalau saya yang ini aja. Habis itu tunggu. Sebentar. Oh, karena sebelumnya saya belum pernah install Windows yang home, berarti yang Windows only ya, yang advance.
Habis itu kalian klikkan drive 0-nya. Habis itu next. Maka Windows 10 Home-nya itu akan masuk ke disk yang sudah kalian pilih tadi sebanyak 60 GB. Kalau kalian setting hardware-nya hard disk-nya itu lebih dari 60 GB nggak masalah. Tergantung kapasitas yang ada di device kalian masing-masing sih sebenarnya. Kalau kalian mau lebih sering menggunakan virtual machine, kalian pakai lebih untuk kapasitasnya. Oh ya, untuk virtual machine ini sebenarnya kalian mempunyai PC yang high spec itu bolehlah untuk makan RAM atau hard disknya itu bisa dilebihin. Kalau untuk spek yang kayak low gitu, saya kira mungkin harus kayak cukup bersabar lah, karena mungkin prosesnya bakal lama banget dan pastinya nggak secepat yang high end ya. Ini kita tunggu proses instalasinya. Bisa, kalau di setting full prox juga bisa. Nanti tinggal diedit kan di bagian virtualnya. Di sini kalian bisa edit. Kalau awalnya mau setting ini langsung jadi 6 juga nggak masalah. Nanti tinggal diedit. Kalau sudah selesai instalasi, dia akan restart otomatis ya, jadi tunggu sebentar.
Bootingnya cukup lama ya. Di sini kalian seperti biasa sesuai region kalian. Sini saya pilih Indonesia. Keyboard layout kalian bebas mau setting apa. Kalian bisa setting English maupun yang lain. Sini saya default US saja. Di sini kalian ditanyakan ingin membutuhkan keyboard layout yang kedua. Saya tidak usah, skip aja. Di sini untuk menyeting tombol finish sebentar. Nah, di sini kalian langsung koneksinya di tombol finish sebentar ya. Oh, nggak muncul tombol finishnya. Bentar. Sebenarnya di bagian internet tadi, kalau kalian nggak mau setting apa-apa, di pojok kanan sini tuh ada button finish, itu langsung klik aja. Tapi nggak tahu tadi kenapa punya saya nggak ada button finishnya. Di sini masuk ke account. Kalian kalau misalnya udah punya account langsung masuk aja ke sini. Kalau misalnya belum punya account, kalian create dulu. Di sini saya coba pakai account yang ini deh. Nah, di sini kalian disuruh milih privasi setting apa yang mau kalian adain di device kalian. Saya langsung klik accept aja. Ini skip for now.
Nah, di sini sudah mulai memasuki Windows ya. Bedanya Windows Pro sama Windows Home sendiri mungkin dari fiturnya ya. Kalau Windows 10 Pro itu lebih cocok, dia tuh udah mempunyai security yang sangat kompleks, yang sangat banyak juga. Sedangkan kalau di Windows 10 Home itu kalau untuk pemakaian rumahan, personal use gitu, non komersial itu udah bisa dibilang udah cukup lah. Nah, di sini sudah masuk ke Windows. Karena di sini layarnya belum full screen, saya full screenkan dulu ke display. Nah, di sini kalau misalnya sesuai monitor kalian aja ya, kalau kalian monitornya support buat 1920 kali 1080, kalian pilih ini. Nah, di sini di task manajernya. Nah, di sini sudah ini ya, teridentifikasi bahwa dia itu film itu core-nya 2 dan RAM-nya juga 2. Mungkin segitu saja. Ada pertanyaan, teman-teman? Ini sih nanti kita disuruh ngapain, Kak? Nanti ini saya kasih tugas. Tugasnya itu apa ya? Kayak kalian tuh nginstal Windows 10 tapi virtual mesinnya tuh nggak boleh pakai virtual mesinware, nggak boleh pakai VMware. Kalian harus cari virtual mesin yang lain untuk install Windows 10 itu. Virtual box Nanti bisa dong kalian berarti. bisa. Tapi tadi ya kalau misalnya kalian mau install Windows ya kalian harus punya file ISO-nya itu. Bisa di Windows Revit 10-nya. Kak, file-nya. Dikasih setiap screenshot-nya, step-stepnya, habis itu kasih keterangannya ya. Oke, Kak. Kayak misalnya screenshot, ya, tapi uh, virtual mesinnya harus nggak boleh VMware. Ya. Nanti kalian step-stepnya ditulis di screenshot, terus kalian kasih keterangan gitu ya. Ada pertanyaan lain? Baik, Kak. Itu, Kak, untuk Karena file ISO-nya mungkin bisa dari Pak di sama Uyonya suruh kakaknya. bikin form tadi, belum Bila. ke classroom langsung. Oh, nanti saya upload ke drive aja ya. Ya harus Windows 10. Tadi apa file ISO-nya gimana? Mas Maulidan?
di drive-in mungkin Kak, biar nggak susah nyarinya nanti. Oke, boleh. Kalau deadline saya belum kasih deadline-nya. Mungkin biasanya kalau penugasan itu paling lama itu 1 minggu sih. Paling lama banget 1 minggu. Cuman kalau dari Pak Uyoknya nggak tahu dia mintanya berapa hari. Saya belum tanyakan. Nanti saya tanyakan, saya kabarin di grup. Kalau dari saya pribadi sih bebas sih kalian mau ngumpulin kapan, tapi dalam waktu 1 minggu itu. Kalau mau cari file ISO sendiri boleh banget. Nanti saya sediakan di G Drive biar kalian ini aja, biar yang nggak mau nyari tinggal download di G Drive itu. Ada pertanyaan lain? Kalau saya nggak ada. Oke. Aman ya yang lain? Kalau aman saya tutup. Aman Mas. Yang pro boleh. Nggak harus pro, nggak harus home. Bebas pokoknya Windows 10. Mau pakai yang enterprise juga boleh. Oke. Siap. Ada lagi? Aman ya? Oke. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.